Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi ahlas sidqi wal wafa, amma ba'du. Teman-teman yang Allah muliakan dimanapun kalian berada, manusia dengan amalnya kalau kita terbagi menjadi 4 bagian. Kalau kita gambarkan dengan sebuah kuadran, maka sisi kiri atau garis vertikal adalah tentang kesadaran seseorang, dan garis horizontalnya adalah tentang amalnya. Maka semakin ke atas, semakin tinggi kesadaran seseorang, dan semakin bawah, semakin rendah kesadaran seseorang. Dan semakin kiri, garis horizontalnya semakin di kiri, maka semakin dikit amalnya, dan ketika semakin ke kanan, semakin banyak amalannya. Maka berdasarkan kuadran ini, orang yang pertama adalah orang yang sedikit kesadarannya atau rendah kesadarannya, dan juga amalnya menjadi sedikit, tidak banyak beramal. Kenapa? Toh kesadarannya sedikit. Orang yang tidak pernah sholat di masjid, orang yang jarang baca Al-Quran, yang tidak pernah sedekah. Kenapa? Bisa jadi mereka tidak melakukan hal itu karena tidak tahu, tidak sadar kenapa mereka harus melakukan hal-hal yang demikian. Apakah orang itu ada? Jawabannya ada. Mungkin banyak. Kemudian, yang kedua adalah kalau kita geser ke sebelah kanan, kuadran kedua, berarti orang yang banyak amalnya, tapi ternyata tidak diiringi dengan kesadaran yang tinggi. Apakah ada orang demikian? Ada. Orang yang banyak amal, tapi tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan kesadaran. Biasanya orang-orang ini adalah orang yang masih tergantung dengan lingkungannya. Jadi kalau misalnya lingkungannya melakukan kebaikan, dia ikut serta. Lingkungan tersebut melakukan yang negatif, dia juga ikut serta. Pokoknya apa kata lingkungan, dia ikut. Yang penting teman-teman saya senang, karena saya terlibat di sana. Makanya tidak aneh kalau misalnya kita pernah melihat teman kita atau public figure atau siapapun itu, dia pernah berubah menjadi pribadi yang luar biasa baiknya, banyak amalnya. Tapi ternyata nggak lama setelah itu dia berubah lagi kepada lingkungan yang tidak baik. Kemungkinan karena perubahannya tidak dibarengi dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, kebalikan dari yang kedua. Orang yang tinggi kesadarannya, tapi ternyata amalnya nggak banyak. Amalnya sedikit. Banyak ilmunya, tinggi kesadarannya, tapi amalnya sedikit. Bagaimanakah statusnya? Statusnya adalah tentu harus banyak-banyak taubat, harus banyak-banyak sedih, harus banyak-banyak berkaca kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena ungkapan salah seorang ulama, min a'zamil nasaibi lirrajul an ya'lama min nafsihi taqsira thumma la yubali wa la yazan alaih. Musibah terbesar bagi seorang hamba adalah ketika dia tahu banyak salahnya, banyak dosanya, tapi dia tidak sedih dan tidak merasakan apa-apa dalam hatinya. Orang yang tahu yang wajib itu harus ditunaikan sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya tentukan, tapi ternyata penuh dengan kelalaian. Setiap hari demikian, lalai-lalai padahal tahu ilmunya, tapi tidak mengantarkan dia kemana-mana. Nah, kemudian yang keempat, orang yang keempat adalah orang yang paling ideal. Adalah orang yang banyak amalnya, karena banyak ilmunya. Dia faham apa yang dia lakukan. Dia faham kenapa harus melakukan A, dia faham kenapa tidak boleh melakukan B. Orang-orang yang berada di kuadran 4 ini, yang banyak amalnya, yang tinggi kesadarannya, tidak pernah merasa kalau dia berada di kuadran 4. Karena orang yang baik, orang yang soleh, orang yang aman dari kemunafikan adalah mereka yang menganggap dirinya masih banyak kealpaannya. Maka hari ini, kalau setelah kita tahu 4 kuadran ini, kita identifikasi diri kita, ternyata sepertinya saya di kuadran 4 deh. Bisa jadi kamu bukan di kuadran 4, tapi di kuadran 3 atau 1 atau 2. Karena kuadran 4 biasanya dia tidak pernah merasakan, menganggap dirinya telah baik. Tapi yang bisa merasakan adalah orang-orang sekitarnya. Memberikan kesaksian, oh fulan ini adalah orang yang berada di kuadran 4. Contoh, Umar bin Khattab. Tentu kita kenal siapa beliau, khalifah kedua. Setan pun takut dengannya. Suatu ketika dia datang kepada salah seorang sahabat, sahibu sirri Rasul. Orang yang punya kunci rahasianya Rasul, Hudzaifah.
Umar tanya ke Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah diriku termasuk di antara orang-orang yang munafik yang telah disebutkan oleh Rasulullah?" Jawabannya adalah, "Bukan wahai Umar." Kalau kita perhatikan, kenapa sih Umar tuh perlu bertanya, apakah diri saya termasuk munafik atau tidak? Karena Umar takut kalau ternyata beliau termasuk dari nama-nama sahabat yang munafik. Yang lainnya, sahabat lainnya juga sama. Nafaqah Hanzalah dalam hadis. Hanzalah seorang sahabat Nabi mengatakan, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Telah munafik Hanzalah, telah munafik Hanzalah. Kemudian bertemu dengan Abu Bakar, Hanzalah pun curhat bahwasanya aku kalau sedang bersama dengan Rasul, aku merasakan keimanan sangat tinggi, tapi kalau pulang ke rumah, aku tidak merasakan hal itu lagi. Aku adalah orang yang munafik. Ternyata Abu Bakar tidak bisa menjawab. Akhirnya Abu Bakar mengantarkan. Akhirnya Abu Bakar dan juga Hanzalah pergi kepada Rasulullah dan mengadukan, curhat pada hal yang sama. Kami kalau bersamamu ya Rasulullah, itu merasakan keimanannya jadi sangat tinggi. Tapi kalau misalnya pulang, kami tidak dapati hal itu dalam rumah kami. Apakah berarti kamu munafik? Ternyata jawabannya tidak munafik. Tapi yang dilakukan, yang diungkapkan oleh Hanzalah, mengklaim, mengatakan dirinya telah munafik adalah tanda ketakutan dia telah munafik. Padahal status dia adalah seorang sahabat. Maka kita berusaha, dimanapun posisi kita hari ini, kita usahakan untuk bisa naik kelas. Paling tidak ke level 3 atau kuadran ketiga, tapi bukan kuadran ketiga yang melalaikan kewajiban-kewajibannya, melakukan hal-hal yang telah Allah haramkan, dan bersama dengan itu merasakan aman. Jadi sebenarnya yang kuadran 3 ini ada 2 golongan. Yang pertama yang wajibnya telah selesai, tuntas. Yang kedua adalah yang wajibnya pun juga dilalaikan. Jadi teman-teman, setelah kita identifikasi di manakah posisi diri kita hari ini, 1, 2, 3 kah? Yang paling penting adalah kita punya semangat untuk mengupgrade diri kita. Kita harus punya kepekaan kepada amal-amal kita. Apakah amal kita telah disertai dengan ilmu dan kesadaran atau tidak disertai dengan ilmu dan kesadaran. Karena segala sesuatu yang didasari dengan ilmu, maka dia akan lebih mudah untuk awet dan juga abadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.